Perkenalkan, saya Putu Septiandayani dengan NIM 2311031191. Di sini saya akan membahas tentang apa itu kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani atau kesehatan jasmani merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang sayangnya seringkali terabaikan, terutama di tengah padatnya aktivitas akademik, pekerjaan, dan tuntutan kehidupan sosial. Padahal, kesehatan jasmani merupakan fondasi dasar untuk menunjang kualitas hidup secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional. Nah, mari kita bahas bersama-sama tentang apa itu kebugaran jasmani dalam video kali ini. Pertama-tama, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kesehatan jasmani? Nah, secara sederhana, kesehatan jasmani ini merupakan kondisi fisik tubuh kita yang memungkinkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa mudah lelah. Nah, artinya tubuh kita ini kuat, bertenaga, dan tetap mempunyai cadangan energi sisa untuk hal lain. Nah, contohnya saja seperti ini. Kita bisa naik turun tangga, mengikuti perkuliahan seharian, tetapi kita tetap bisa bangun pagi tanpa merasa pegal. Nah, itu tandanya kondisi jasmani kita ini cukup baik. Lalu, kenapa sih kesehatan jasmani itu penting? Karena tubuh yang sehat adalah fondasi untuk menjalani hidup secara optimal. Dengan tubuh yang bugar, kita lebih mudah berkonsentrasi saat belajar, terhindar dari berbagai penyakit, emosi lebih stabil karena olahraga juga berpengaruh pada kesehatan mental, dan tentu saja aktivitas harian kita bisa dilakukan dengan lebih produktif. Nah, kesehatan jasmani bukan hanya soal penampilan fisik, tapi juga tentang fungsi tubuh yang maksimal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi jasmani seseorang. Yang pertama, di sini ada usia. Nah, semakin bertambahnya usia, maka kemampuan fisik kita di sini akan mengalami penurunan. Massa otot kita bisa berkurang, sendi mulai kaku, dan kecepatan reaksi menurun. Tetapi, dengan latihan rutin dan pola hidup aktif, proses ini bisa diperlambat. Yaitu, tipsnya kita bisa berolahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau berenang. Ini sangat baik untuk dilakukan semua usia. Yang kedua, ada jenis kelamin. Nah, secara biologis, pria dan wanita ini memiliki perbedaan dalam hal hormon, seperti komposisi otot dan kekuatan fisik. Namun, baik pria maupun wanita bisa sama-sama bugar, asalkan menerapkan kebiasaan sehat yang konsisten. Selanjutnya ada faktor genetik atau keturunan. Nah, genetik adalah warisan dari orang tua kita. Misalnya ada orang yang secara alami memiliki metabolisme cepat, otot yang kuat, atau daya tahan tubuh tinggi. Tapi sebaliknya ada juga yang mewarisi resiko penyakit tertentu seperti obesitas, diabetes, atau gangguan jantung. Nah, faktor genetik memang mempengaruhi, tapi bukan penentu utama. Gaya hidup sehat tetap bisa memperbaiki kondisi tubuh secara signifikan. Nah, selanjutnya ada pola makan dan nutrisi. Nah, tubuh kita di sini membutuhkan asupan gizi yang cukup dan seimbang agar bisa bekerja secara maksimal. Makanan tinggi gula, lemak jenuh, atau terlalu banyak junk food bisa mengganggu metabolisme dan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, solusinya adalah kita bisa mengkonsumsi makanan kaya serat, protein, vitamin, dan air putih yang cukup. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada aktivitas fisik dan olahraga. Nah, ini merupakan faktor yang paling jelas. Semakin aktif seseorang, maka semakin besar pula peluangnya untuk memiliki kebugaran jasmani yang baik. Aktivitas fisik di sini membuat jantung dan paru-paru untuk bekerja lebih efisien. Nah, untuk yang selanjutnya ada kesehatan mental. Nah, kesehatan mental dan emosional ini seperti stres berlebihan, kecemasan, dan tekanan emosional bisa mempengaruhi kondisi fisik. Misalnya, stres kronis bisa menyebabkan gangguan tidur, tekanan darah tinggi, atau gangguan makan. Untuk solusinya, di sini kita bisa meluangkan waktu untuk relaksasi, bercengkrama dengan orang terdekat, atau melakukan hobi yang menurut kita menyenangkan. Lingkungan dan gaya hidup juga menjadi salah satu faktor, seperti lingkungan tempat tinggal, polusi udara, ketersediaan makanan sehat, hingga kebiasaan sehari-hari seperti merokok atau meminum minuman beralkohol juga dapat mempengaruhi kesehatan jasmani kita.
Nah, setelah kita mengetahui apa saja faktor-faktor dari kesehatan jasmani itu, sekarang mari kita lihat manfaat nyata dari menjaga kebugaran jasmani. Manfaat dari kebugaran jasmani yang pertama yaitu dapat meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Dengan tubuh yang bugar, di sini kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti berjalan, berlari, mengangkat barang, atau bahkan duduk lama di kelas tanpa merasa cepat lelah. Otot dan organ tubuh bekerja lebih efisien sehingga energi kita tahan lebih lama. Yang kedua, dapat meningkatkan konsentrasi dan fungsi otak. Nah, olahraga dan aktivitas fisik terbukti di sini bisa meningkatkan aliran darah ke otak. Dan hasilnya, di sini kita menjadi lebih fokus dalam belajar dan berpikir menjadi lebih jernih dan daya ingat pun meningkat. Yang ketiga, di sini ada menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Seperti latihan fisik seperti jogging atau berenang, ini dapat melatih jantung dan paru-paru bekerja dengan lebih baik. Ini membantu dalam menurunkan resiko penyakit seperti hipertensi, kolesterol tinggi, atau gangguan pernapasan. Dan yang selanjutnya dapat menguatkan tulang dan sendi. Latihan fisik seperti lari, lompat, atau angkat beban di sini bisa merangsang pertumbuhan tulang dan mencegah pengeroposan tulang atau osteoporosis di masa tua. Selain itu, sendi dan otot juga menjadi lebih fleksibel dan tidak mudah cedera. Yang selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penampilan. Nah, kenapa seperti itu? Karena tubuh yang sehat, postur yang baik, dan perasaan bugar secara alami di sini dapat membuat kita lebih percaya diri. Penampilan juga akan terlihat lebih segar dan juga menarik karena aliran darah yang lancar di sini dapat membantu kulit tampak cerah dan sehat. Selanjutnya di sini kita akan membahas bentuk-bentuk latihan fisik. Nah, bagian ini mungkin yang paling aplikatif. Apa saja sih bentuk latihan yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan jasmani? Di sini kita akan membahas satu persatu. Latihan daya tahan jantung dan paru-paru atau kardiorespirasi. Nah, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kerja jantung dan paru-paru agar mampu menyuplai oksigen secara efisien ke seluruh tubuh. Latihan ini sangat penting agar kita tidak cepat lelah saat melakukan aktivitas fisik. Salah satu contohnya yang sudah saya tampilkan di sini adalah jogging atau lari ringan. Nah, untuk contoh selanjutnya di sini bisa kita melakukan kegiatan bersepeda, berenang, senam aerobik, lompat tali, dan idealnya ini dilakukan 3 sampai 5 kali seminggu selama minimal 30 menit. Latihan keseimbangan atau balance training. Nah, latihan keseimbangan di sini dapat membantu tubuh agar stabil saat berdiri atau bergerak. Sangat berguna untuk aktivitas sehari-hari, olahraga tertentu, serta mencegah jatuh khususnya pada lansia. Nah, untuk contoh latihannya di sini saya menampilkan berdiri dengan satu kaki. Atau bisa juga kita melakukan latihan dengan bola keseimbangan, tai chi atau jalan tumit ke ujung kaki, dan latihan ini bisa disisipkan dalam rutinitas harian bahkan saat kita di rumah. Yang selanjutnya di sini ada latihan fleksibilitas. Nah, latihan fleksibilitas ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kelenturan otot dan sendi. Ini penting dilakukan untuk memperluas jangkauan gerak dan mencegah cedera saat bergerak atau berolahraga.